Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin khairil khalqillahi fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majelis ini, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri Dekan, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa amirukumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap selalu istiqomah berusaha, berupaya membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau, di antaranya dengan menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di mushola yang kita cinta ini, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari tenaga beliau, dikumpulkan oleh Allah bersama para siddiqin, para saudara baliin, bersama orang-orang yang soleh, bersama para ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara, untuk menghambakan diri kita, untuk berbakti, membaktikan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 di bulan Januari 2023. Kita awali pengajian rutin kita pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran dan dengan pembacaan sholawat. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita, kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita,
yang senantiasa menunggu menanti doa dari kita, terutama kedua orang tua kita, para sepupu kita, guru kita, juga paman bibi kita, kakak adik kita, dan saudara-saudara kita. Kita doakan semoga mereka di alam kuburnya selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan, dilapangkan alam kuburnya, diterangkan, dijadikan taman sorga. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh, semoga dengan barokah mujizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, juga barokah dari baca salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih hidup, yang masih berada di alam dunia, oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat yang barokah untuk ibadah kepada Allah secara istiqomah, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ataupun saudara-saudara kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di sebuah pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya, atau di universitas-universitas, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keberkahan, selalu disehatkan zahir batinnya, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh, yang berbakti, yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Dan mudah-mudahan mereka mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Bi'tirkaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أسرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita melanjutkan kajian ilmu fikih, melanjutkan materi yang telah disampaikan pada hari Sabtu seminggu yang lalu, yaitu mengenai surahul Fatihah, mengenai syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana sudah disampaikan pada hari Sabtu seminggu yang lalu, bahwa syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah ada 10. Yang pertama, Al-Fatihah wajib dibaca dengan tertib. Yang kedua, Al-Fatihah wajib dibaca secara mualat secara berturut-turut atau secara sambung menyambung dari mulai ayat 1 hingga ayat yang ke-7, tidak boleh terputus. Kemudian yang ketiga, wajib menjaga, memelihara, memperhatikan seluruh huruf-hurufnya. Jangan sampai huruf-hurufnya dibaca lahan, dibaca rusak sehingga berubah makna. Yang keempat, menjaga, memelihara, memperhatikan seluruh tasdid-tasdidnya, di mana dalam surah Al-Fatihah itu sebanyak 14 tasdid. Satu tasdid pun tidak boleh dihilangkan. Karena apabila dihilangkan mengakibatkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Dan jika bacaan Fatihahnya tidak sah, maka secara otomatis sholatnya pun menjadi tidak sah. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak dipandang mengerjakan sholat atau tidak sah sholat liman bagi orang lam yaqra, yang orang tersebut tidak membaca di dalam sholatnya bi Fatihatil kitab, terhadap Fatihah sebagai ummul kitab. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kelima. Yang kelima adalah wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan. Ini yang kelima. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'ul qira'ah. Yaqsidu biha qat'ul qira'ah. Syarat membaca Al-Fatihah yang kelima yang wajib kita penuhi adalah wa alla yaskuta, dan agar hendaknya tidak
berhenti. Saktatan dengan berhenti, tawilatan yang panjang, wala qasirotan, dan tidak pula berhenti yang pendek. Yaqsidu, bermaksud orang tersebut biha, dengan berhenti tersebut, qat'al qiraati, akan atau terhadap memutuskan bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini yang kelima. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ya, terutama di dalam sholat, karena ada hubungannya, ada kaitannya yang sangat erat dengan sahnya sholat. Jadi kita tidak boleh berhenti yang panjang, walaupun umpama di dalam hati kita tidak ada maksud untuk memutuskan bacaan, atau berhentinya sebentar banget, tapi dalam hati ada maksud, ada tujuan, ada niat qat'al qiraah, memutuskan bacaan Fatihah. Nah, ini bisa menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Ini yang kelima. Makanya membaca surah Fatihah harus mualaf, harus berturut-turut, sambung nyambung. Begitu selesai baca ayat pertama, langsung disambung baca ayat kedua. Selesai ayat kedua, langsung disambung baca ayat ketiga. Demikian seterusnya sampai ayat yang ketujuh. Dan kemarin sudah disampaikan bahwa berhentinya dari satu ayat menuju ayat berikutnya hanya dibolehkan satu tanafus, hanya dibolehkan satu kali pengambilan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu. Nah, bacaan seperti tadi barusan itu namanya bacaan mualaf. Kalau umpama kita berhentinya panjang lama. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini bisa enggak sah baca Fatihahnya. Walaupun umpama di dalam hati tidak ada tujuan, tidak ada maksud, tidak ada niatan mau memutuskan bacaan dengan berhenti yang lama tersebut, tetap bacaan Fatihahnya tidak memenuhi syarat. Atau umpama berhentinya sebentar, tapi dalam hati ada maksud, ada tujuan, ada niat, dengan berhenti sebentar tersebut maksudnya memutuskan bacaan, itu pun bisa tidak sah bacaan Fatihahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat membaca Al-Fatihah berikutnya yaitu yang ke-6. Wa qira'atu kulli ayatin, wa qira'atu kulli ayatiha, wa minhal basmalah. Yang ke-6, dalam membaca surah Al-Fatihah terutama di dalam
baik di dalam sholat sunnah maupun di dalam sholat fardu. Wajib seluruh ayat-ayatnya yang berjumlah 7 ayat, termasuk di dalamnya adalah ayat yang pertama yaitu basmalah, wajib dibaca. Kalau umpama ada seorang imam mengimami sholat jahriyah yang bacaan Fatihahnya si imam tersebut pasti dikeraskan, dijaharkan, dan pasti terdengar oleh para makmum. Contohnya sholat jahriyah seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, si imam tersebut umpama benar-benar ayat pertama dari surah Al-Fatihah yaitu basmalah asli nggak dibaca, itu nggak sah baca Fatihah. Lalu bagaimana kalau umpama dibaca mah dibaca tapi disirkan pelan, masih mending. Cuma pertanyaan saya, kan itu sholatnya sholat jahriyah, sholat yang bacaan Fatihahnya dan bacaan surah sesudah Fatihahnya itu disunahkan, dianjurkan agar dibaca dengan jahar, dengan suara keras. Apalagi posisinya sebagai imam memperdengarkan bacaan Fatihah dan bacaan surah sesudah Fatihah di dalam sholat jahriyah. Bagi imam memperdengarkan bacaannya kepada makmum itu sunnah, dan para makmum mendengarkannya juga sunnah, mendapatkan pahala. Nah, kenapa ayat 2-nya dijaharkan, ayat 3, 4, 5, 6, 7 dijaharkan, tapi ayat 1 kenapa disirkan? Padahal itu satu surah, kenapa dibeda-beda gitu? Apa maksud Anda? Apa tujuan Anda dengan cara seperti itu? Gitu kan? Ada apa di balik itu? Udah nggak beres udah, nggak masuk akal udah, nggak beres. Nah, itu meragukan kita, sehingga kita bermakmum pada orang yang seperti itu. Allahu Akbar. Kemudian dibaca doa kita selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana basmalahnya coy? Disirkan. Ngapain disirkan? Disunahkan, diperdengarkan kepada para makmum, supaya makmum dapat mendengarkan bacaan Anda. Kalau bacaan Anda salah, makmum bisa membarokah, bisa memisahkan diri dari Anda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sholat sirriyah seperti sholat zuhur, asar yang memang bacaan surahnya dan yang memang bacaan Fatihahnya dan bacaan surah sudah Fatihah memang disunahkannya disirkan, dipelankan, nggak usah terdengar sama orang lain, cukup terdengar sama dirinya sendiri baru. Jadi harus sesuai keterangan itu. Jangan semau ente ibadah. Memang yang punya akal agama siapa? Allah dan Rasulnya, bukan ente. Ente bukan siapa-siapa. Mamanya kira saya. Lo kasih etak tak, lo tolong buruk kokok tukang ambil aku belum siap. Tabok. Baik, itu yang ke-6. Yang ke-7, wa adamul lahnil mukhil bil makna. Ini yang ke-7. Wa adamul lahnil mukhil bil makna. Tidak adanya bacaan lahn yang dapat merubah makna, itu nggak boleh. Nah, ini syarat membaca Fatihah yang ke-7. Wajib kita berusaha, berupaya seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, bagaimanapun caranya, usahakan membaca surah Al-Fatihah jangan sampai ada kesalahan. Jangankan kesalahannya 1 ayat,
satu kalimat, bahkan satu huruf pun jangan sampai salah mengeluarkan makhrajnya. Usahakan. Karena apabila kita melakukan kesalahan, disebutnya lahan, melakukan lahan dalam bacaan Fatihah walaupun hanya satu huruf, tapi itu bisa merubah makna, maka menyebabkan bacaan Fatihah kita enggak memenuhi syarat. Artinya tidak sah bacaan Fatihahnya. Kalau tidak sah bacaan Fatihahnya, maka oleh hukum dinilai enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena membaca Fatihah rukun sholat yang keempat, hukumnya wajib. Contoh, baca Fatihah salah satu huruf, tapi itu mengakibatkan terjadinya perubahan makna. Ya kemarin ayat 5 yang seharusnya dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah salah, salahnya banyak itu. Salahnya udah banyak banget itu. Bukan karena, kalau karena berarti pakai hamzah, pakai ain. Iyyaka na'budu artinya kami menyembah. Bukan na'budu. Kalau na'budu berarti mengganti ain dengan hamzah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu udah kesalahan fatal itu. Makanya bacaan Fatihahnya ya dipasehkan lah. Kalau bacaan surah sudah Fatihah, umpama terjadi kesalahan masih mending, nggak ada pengaruhnya terhadap sahnya sholat. Cuma tetap kalau baca Quran salah tetap dosa, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Yang namanya baca Quran salah tetap dosa. Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Apa itu kalamullah, firman Allah. Untuk membacanya aja kita harus menguasai ilmu tadi, memahami ilmu tadi, nggak asal baca. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-8, wa antakuna lan yataono Fatihah iku halatal qiyami ing dalam tingkah ngadeg bil fardhi iku tetep dalam salat fardu. Yang ke-8, syarat membaca Fatihah wajib surah Al-Fatihah tersebut wajib dibaca dalam posisi berdiri kalau sholat yang dikerjakannya sholat fardu. Kalau sholat yang dikerjakannya sholat yang hukumnya wajib, seperti 1. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 2. Sholat qadha dari sholat 5 waktu. 3. Sholat manjurah, sholat yang dinajarkan. Kemudian 4. Sholat i'adah dari sholat fardu yang diulangi. Apabila sholat yang kita kerjakan adalah sholat yang hukumnya wajib, maka wajib Fatihah dibaca dalam keadaan posisi berdiri. Kecuali apabila sholat yang kita kerjakan sholat sunnah. La ba'sa, tidak mengapa, why not, tidak apa-apa Fatihah dibaca dalam keadaan posisi duduk kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi sholat dengan posisi berdiri itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya daripada sholat dikerjakan dalam posisi duduk. Dan sholat dalam posisi duduk itu lebih afdal daripada sholat dikerjakan dalam posisi berbaring. Dan sholat posisi berbaring itu lebih afdal daripada sholat dikerjakan dalam posisi terlentang, bukan telentang. Ada yang bilang telentang, sholatnya telentang. Masa sholat telentang, masa tang ditelen? Lah modal tuh. Tang ditelen, bukan telentang, terlentang. Sholatnya telentang aja. Masa sholat disuruh telentang? Tang ditelen. Yang ditelen itu bukan tang, air telen tuh.
permen ditelan, kecapi itu, rambutan itu. Dan sholat dalam posisi terlentang itu jauh lebih afdal daripada sholat dilakukan hanya dengan sekadar isyarat mengedipkan mata. Dan sholat yang dilakukan hanya dengan sekedar isyarat mengedipkan mata itu jauh lebih afdal daripada sholat dilakukan hanya di dalam hati. Apabila hatinya sudah tidak bisa melakukan sholat, itu pertanda dia sudah mati di sholat. Maka sholatlah sebelum kamu disolatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu syarat membaca Fatihah yang ke berapa tadi? 8 ya. Fatihah wajib dibaca dalam posisi berdiri apabila sholat yang kita kerjakan sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Yang kedua, boleh Fatihah di dalam sholat fardu dibaca posisi duduk apabila ada udzur syar'i, ada alasan yang bisa dimaklum, bisa ditolerir oleh hukum agama. Contohnya sakitnya parah, nggak bisa melakukan sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang illa wus'aha, melainkan kesanggupannya aja. Kalau memang kita sakit dan sakit kita menyebabkan kita melakukan sholat tidak bisa dalam posisi berdiri, lakukan sholat dalam posisi duduk iftirosh. Tidak bisa melakukan sholat dalam posisi duduk iftirosh, lakukan sholat dalam posisi duduk tawarruk. Tidak bisa melakukan sholat dalam posisi duduk tawarruk, lakukan sholat dalam posisi duduk tarakku', duduk sila. Tidak bisa melakukan sholat dalam posisi duduk tarakku', lakukan sholat dalam posisi muttaji'an, berbaring ke kanan. Tidak bisa berbaring ke kanan, lakukan sholat dengan cara berbaring ke kiri. Tidak bisa juga lakukan sholat dalam posisi telentang, telentang lagi, terlentang. Tidak bisa juga lakukan sholat dengan isyarat mengedipkan kedua mata. Matanya sudah terpejam, tidak bisa terbuka, tapi masih eling hatinya. Lakukan sholat dalam hati. Hatinya sudah tidak berdenyut. Sudah saatnya Anda disolatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam ayat lain Allah berfirman, "I'malu 'ala makanatikum." Beramallah kamu sesuai kemampuan kamu. Kalau memang kita dalam keadaan sakit parah, tidak memungkinkan melakukan sholat fardu dalam posisi berdiri, lakukan duduk. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan bagi seorang muslim, laki-laki, perempuan yang sudah mukallaf untuk meninggalkan kewajiban sholat. Tidak ada alasan hukum. Entah sekalipun dalam keadaan sakit parah banget, sholat belum gugur kewajiban sholat kepadanya. Kalau dia otaknya masih waras, sholat kewajiban sholat itu baru menjadi gugur, tidak wajib dilakukan kalau orang itu sudah hilang akal, sudah nggak waras, sudah gila, baru nggak apa-apa nggak sholat juga. Kali bapak-bapak sudah bosan sholat ya, umpama sholat lagi, baru tadi subuh, kalau udah sholat duhur lagi, besok datang lagi asar. Kalau bapak-bapak udah merasa aral, bosan mengerjakan sholat, udah minta gila, udah nggak usah sholat, udah gila mah. Sepanjang akal kita masih waras, kewajiban sholat gugur. Atau kalau tidak minta gila, minta pikun. Kalau udah pikun, udah nggak wajib sholat. Ayo, mendingan pikun masih muda atau mendingan sholat ya? Mau milih yang mana? Terserah, mau milih pikun monggo. Kalau yang udah nggak mau sholat, udah aja minta pikun atau minta gila aja.
Ya mendingan sholat lah. Karena sholat yang kita kerjakan itu akan membahagiakan kita nanti di alam kubur, di hari kiamat, dan akan menjaga keimanan kita. Kalau kita meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah itu bisa merusak keimanan kita, bahkan bisa merusak keislaman kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha. Perintahlah olehmu, suruhlah olehmu keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersobarlah dan bersobarlah dalam mengerjakan sholat. Siapa? Allah. Jadi kita diperintahkan agar kita menyuruh keluarga kita untuk mengerjakan sholat. Yang disebut keluarga itu adalah istri dan anak-anak kita. Kita jangan egois, jangan memikirkan keselamatan diri sendiri. Istri nggak sholat, dibiarin, diantepin masa bodoh. Anak nggak sholat, dibiarin, diantepin masa bodoh. Kita aja yang rajin sholat. Nah, orang seperti ini namanya dayus. Orang dayus jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja diharamkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah, dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, dari panasnya api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia yang durhaka, manusia kafir, musyrik, munafik, fasik, jolim, dan batu. Manusia durhaka dan batu itu akan dijadikan bahan bakar api neraka. Semakin banyak manusia yang dibakar di neraka, api neraka akan semakin menggelegar, semakin besar. Nah, kita harus jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi kita jangan egois, kita aja rajin sholat, istri kita sholat, diantepin. Saya khawatir orang seperti ini mau masuk surga nggak jadi ditarik apa aja ke neraka. Nauzubillah min. Karena istri anak kita itu kewajiban kita, tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu syarat membaca Fatihah yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 kita tamatkan, wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Wa ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Syarat membaca Al-Fatihah yang ke-9 agar hendaknya bacaan Al-Fatihah yang dibacanya diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita baca Fatihah di dalam sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, baik sholat fardu yang jahriyah maupun sholat fardu yang sirriyah, wajib memenuhi syarat membaca Fatihah yang ke-9 agar hendaknya bacaan Fatihah yang kita baca terdengar oleh kedua telinga kita sendiri. Nggak boleh di dalam sholat membaca Fatihah sama sekali tidak terdengar oleh kedua telinga kita sendiri. Kenapa? Karena dia bacanya dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan membaca namanya. Membaca itu ya ada huruf yang dibaca oleh lisan dan huruf yang dibaca oleh lisan terdengar oleh telinga, itu yang disebut membaca. Kalau dalam hati bukan membaca, berzikir namanya. Nah, walaupun sholatnya sholat zuhur atau sholatnya sendirian munfarid atau berjamaah, apalagi jadi imam, wajib Fatihah dibaca terdengar oleh diri sendiri, tapi nggak usah terlalu keras, cukup hanya telinga sendiri yang mendengar.
gitu. Ini wajib. Termasuk takbiratul ihram juga sama. Syarat takbiratul ihram yang ke-12 sama. Agar mengucapkan takbiratul ihram itu terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi kalau ada orang sholat takbiratul ihram begini, nggak jadi takbiratul ihramnya. Wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Itu. Ini kadang-kadang nggak terdengar sama telinga sendiri, nggak terdengar. Nggak jadi itu. Dia harus Allah. Terdengar. Itu syarat mengucapkan takbiratul ihram di dalam sholat. Demikian pula syarat membaca Fatihah di dalam sholat. Ayyusmi'a nafsal qiraah. Wajib bacaan Fatihah tersebut diperdengarkan kepada dirinya sendiri. Artinya telinganya sendiri mendengar bacaan Fatihah atau bacaan takbiratul ihram yang dibacanya. Yang ke-10, wa alla yatakhallala lan yenta ora nyela-nyela ing al-Fatihah apa zikrun zikir ajnamiyun kang weneh. Syarat membaca Fatihah yang ke-10 yang terakhir adalah dalam membaca surah Al-Fatihah haram, tidak boleh diseling dengan zikir-zikir atau dengan bacaan sholawat. Nggak boleh kalimat zikir diselipkan di situ di bacaan Fatihah, nggak boleh. Contoh misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nggak boleh. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat murni Al-Fatihah, nggak ada selingan-selingan, sisipan-sisipan, kalimat-kalimat zikir atau yang lainnya, nggak boleh dicampuri dengan yang lainnya. Harus benar-benar murni Al-Fatihah 7 ayat. Kira-kira yang saya sampaikan jelas nggak nih? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Mari kita tutup talim kita pada pagi hari ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa
أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا بهذا صلاة الإسلام والمسلمين ربنا زدنا علما نافعا وهداية اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة والبركة والسلامة والأمن في الدنيا والآخرة لنا ولجميع عبادنا ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukran hadirin jazakumullah khairan jazaa. Allah wa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.